Qalansuwatun TV. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sini teman-teman seluruh malabiku ke hadir. Setelah kita menjadikan puji syukur kepada Allah, lalu kemudian salawat dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin mengajak semua jamaah yang dirahmati Allah sini teman-teman seluruh malabiku ke hadir untuk sama-sama meluruskan niat kita duduk di majlis ilmu ini, khususnya bagi kami hamba Allah yang fakir ini. Semoga Allah senantiasa melindungi, menjaga kelurusan niat kita semua, bahwa tidak ada yang membuat kita berkumpul di sini bukan dunia, tak pula jabatan dan kekuasaan, kecuali mengharap rahmat pemasena fuange ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seperti Allah kumpulkan kita di masjid, di rumah Allah ini, di taman surga ini. Ya, ini adalah taman surga di dunia. Ada orang menikmati berada di taman surga di dunia, ada orang tidak betah berada di taman-taman surga Allah di dunia. Tapi jika mereka berada di tempat yang melalaikan dari Allah, syaitan membuat mereka bertahan berjam-jam. Semoga Allah senantiasa cintakan kita kepada ilmu, majlis ilmu, dan semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di masjid ini, Allah kumpulkan, Allah pertemukan kita kelak nanti di surga Firdaus Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini adalah malam terakhir insyaallah. Jadi bukan judul lagu ya, bukan malam terakhir, tidak. Maksudnya untuk sementara. Bagian pertama Sirah Nabawiyah Al-Atirah. Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semerbak wangi, yang penting dan wajib kita ketahui. Karena insyaallah besok kita akan jedah dulu untuk waktu yang belum ditentukan. Mudah-mudahan sebelum berakhir bulan Rabiul Awal kita bisa melanjutkan sesi kedua, bagian kedua dari Sirah Nabawiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena besok insyaallah semoga Allah mudahkan harus balik dulu ke Jakarta setor muka kurang lebih 10 hari ya. Mungkin balik lagi insyaallah. Namun yang menjadi masalah hari ini atau malam ini belum PCR, sementara tidak akan pernah bisa terbang kalau belum PCR. Mudah-mudahan besok ketemu yang PCR-nya cuman beberapa jam. Sini teman-teman seluruh melebihi ke hadir. Malam ini kita akan berbicara dari umur Nabi Muhammad 2 tahun ketika disusui di Bani Sa'ad. Siapa nama wanita mulia yang menyusui Nabi Muhammad? Halimah As-Sa'diyah. Halimah namanya, As-Sa'diyah menunjukkan nama kampungnya, berasal dari Bani Sa'ad. Karena orang Arab itu kebiasaannya biasanya akhir namanya menunjukkan nama kampungnya. Contoh Umar Asy-Syarimi ya, berarti Umar atau Syarimah ya. Ya. Umar Al-Kahi atau Al-Kahui ya. Umar Tofolekahu. Yasin Al-Padani, berarti Syekh Yasin yang pernah menjadi imam Masjidil Haram, mufti ulama Masjidil Haram, berasal dari Padang. Jadi itu kebiasaan orang Arab. As-Sa'diyah berarti dia berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar, sebuah kampung yang berada di daerah Taif, daerah yang dingin. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa jalan-jalan ke sana menapak filasi dakwah Nabi Muhammad di Taif. Mengawali pertemuan ini jamaah yang dirahmati Allah, malam ini insyaallah semoga Allah mudahkan, kita akan bicara dari melanjutkan umur 2 tahun Nabi Muhammad disusui di Bani Sa'ad sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah di umur 25 tahun. Tapi mengawali itu atau sebelumnya saya akan bacakan satu ayat di dalam Al-Quran, surah At-Taubah
surah ke-9, surah At-Taubah ayat 24. Ayat ini menjadi muhasabah bagi semua yang ada di masjid ini. Sudahkah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya? Dan demi Allah saya katakan berat. Ada orang lebih cinta dengan partainya dibanding Nabi Muhammad. Ada orang lebih cinta kepada sukunya dibanding Nabi Muhammad. Ada orang lebih cinta kepada hartanya, pekerjaannya, bisnisnya, saudaranya, anaknya daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Maka Allah ingatkan dalam surah At-Taubah, mohon diingat baik-baik, surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum, katakan wahai Muhammad, qul, katakan wahai Muhammad, in kana aba'ukum, apakah bapak-bapakmu? Satu. Wa abna'ukum, apakah anak-anakmu? Dua. Wa ikhwanukum, saudara-saudaramu. Tiga. Wa azwajukum, istri-istrimu. Kalau perempuan berarti suami-suamimu. Sudah berapa? 4. Wa amwalun iqtaraftumuha. Yang kelima, apakah harta-harta yang kamu bersusah payah mengumpulkannya? Ya, tidak ada orang yang bermudah-mudah mengumpulkan harta. Fadang kangi ya, sebelum subuh sudah bergerak untuk dunianya. Bedanya ada orang yang membangunkannya di pagi hari adalah ibadahnya kepada Allah. Engkau tahu, yamu naoto dia nasabak zaman-zaman linona fasakna syattana baina hadza wa hadza. Sungguh demi Allah berbeda antara yang ini yang bangunnya karena Allah dan yang ini yang bangunnya karena dunia. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita petunjuk dan hidayahnya. Sudah berapa saya sebutkan? 5. Wa tijaratun takhshawna kasadaha. Katakan wahai Muhammad, apakah bisnis perdagangan kalian yang kalian takut rugi? Ya, semua orang takut rugi. Ada yang di sini mau rugi? Ada gagal. Tidak ada orang yang mau rugi berdagang. Ya mute na dangkang ustaz failo te untung. Ya kude na te untung di wilayah jam-jam nge. Wa masak wa ashir, terlupa tadi satu ya. Wa ashiratukum, keluarga kalian. 7. Wa masakinu tardawnaha. Katakan wahai Muhammad, apakah rumah-rumah yang kalian cintai? Ada yang tidak cinta dengan rumahnya di sini? Tidak ada, semua kita cinta dengan rumah kita. Ada 8 hal yang Allah ingatkan. Apakah bapak-bapakmu? Yang kedua, anak-anakmu. Yang ketiga, istri-istrimu atau pasanganmu. Yang keempat, keluargamu. Yang kelima, harta yang engkau kumpulkan bersusah payah. Yang keenam, perdagangan yang kalian takut untuk rugi. Yang ketujuh dan yang kedelapan, jemaah yang dirahmati Allah, tempat tinggal yang kalian cintai. Apakah semua ini lebih kalian cintai daripada Allah dan lebih kalian cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini menunjukkan berat untuk menjadi seorang mukmin yang sempurna imannya. Karena kalau untuk sempurna imannya, kita harus mencintai Nabi Muhammad melebihi semua ini. Melebihi cinta kita kepada orang tua, ini juga sudah berat. Coba nih, marerei ki bapakku atau matawaku. Ada orang ketika bapaknya yang dihina, pasti marah. Sudahkah kita mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada bapak kita, ibu kita? Wah, ini berat nih.
Lanjut. Sudahkah engkau mencintai Nabi Muhammad melebihi cintamu kepada anak-anakmu? Tambah berat lagi. Sudahkah engkau mencintai Nabi Muhammad melebihi cintamu kepada saudara-saudaramu? Nah, ini juga berat. Sudahkah engkau mencintai Nabi Muhammad melebihi cintamu kepada keluarga besarmu? Sudahkah engkau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintamu kepada harta, kepada perdaganganmu, lalu kemudian kepada rumah-rumah tempat tinggal kalian yang kalian cintai? Kata Allah, jika belum, kalau ternyata semua ini lebih kalian cintai daripada Nabi Muhammad, apa ancaman Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kalau partaimu, kalau hartamu, kalau daganganmu, kalau anakmu, kalau saudaramu, kalau orang tuamu lebih kamu cintai daripada Allah dan Nabi Muhammad, tunggu tanggal mainnya. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Lalu Allah menutup ayat ini, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini menggetarkan orang-orang yang membacanya, bahwa ternyata berat menjadi mukmin yang sempurna, berat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya mengkaji sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar semakin bertambah kecintaan dalam diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut jamaah yang dirahmati Allah, sini tomatwa surah melebihikum ke hadith. Setelah kemarin kita menjelaskan di mana Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah, tanda-tanda kekuasaan Allah, irhasat, keajaiban di malam dan di hari kelahiran Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi di Madinah tiba-tiba melihat bintang, yang kalau bintang yang ciri-cirinya seperti ini muncul, itu berarti tanda lahirnya Nabi terakhir, yang dinanti-nanti oleh orang Yahudi, dinanti-nanti oleh orang Nasrani. Bahkan diberitakan oleh Nabi Isa, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, aku beritakan kepada kalian wahai pengikutku, wahai umatku, akan datang Nabi setelah saya yang bernama Ahmad atau Muhammad. Lalu kemudian tiba-tiba api yang disembah orang-orang Majusi, yang sudah 1000 tahun api ini tidak pernah mati, karena ini pekerjaannya setan untuk menyesatkan manusia. Tiba-tiba di hari, di malam lahirnya Nabi Muhammad, api yang mereka sembah tiba-tiba padam, sehingga ini membuat kaget orang-orang Majusi. Ini semua tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Kelak Nabi Muhammad akan menyelamatkan umat manusia dari kegelapan kesyirikan. Lalu kemudian kerajaan Kisra di Persia ini bergetar sampai 14 balkon istananya runtuh saat itu. Bukan itu saja jamaah yang dirahmati Allah, kota Makkah bergetar sampai berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah itu berjatuhan dan hancur. Allahu Akbar. Bukan cuma itu, bahkan sini tomatwa surah malebikum ke hadir disebutkan dalam riwayat bahwa hari lahirnya Nabi Muhammad, syaitan, iblis itu berteriak merintih kesakitan. Kenapa? Karena bayi yang lahir ini yang akan menyelamatkan manusia tidak menjadi pengikutnya syaitan, tidak menjadi pengikutnya iblis. Bukan cuma itu, sini tomatwa surah malebikum ke hadir hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar cahaya terang dari rumah Abdullah, dari rumah Abdul Muttalib, dari rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu, hari lahirnya Nabi Muhammad, Aminah bintu Wahab, ibunda Rasulullah, melihat dari perutnya keluar cahaya terang terus naik ke langit, menerangi istana-istana di kota Basrah di Syam.
menunjukkan bahwa nanti Nabi Muhammad kekuasaannya akan sampai di negeri Syam. Nabi Muhammad lahir tidak seperti kita, makhtunan. Rasulullah lahir sudah tersunat, sudah disunat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir sudah terputus tali pusarnya, dan ketika beliau keluar dari perut ibunya, keluar dalam kondisi posisi seperti orang yang mau sujud, rafi'an ra'sahu ila sama, sambil mengangkat kepalanya ke langit, mengepal tangan kanannya dan telunjuknya naik. Salawatu Rabbi alaihi wasalamuhu. Ini diantara penjelasan yang sudah kita sampaikan jamaah yang dirahmati Allah. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamai oleh Abdul Muttalib dengan nama Muhammad, nama yang paling banyak digunakan di atas muka bumi ini. Tabe, kita mau cek saja di masjid ini berapa orang yang namanya Muhammad, angkat tangan. Riolona Muhammad, angkat tangan. Ya, ada banyak, masya Allah. Jangan sampai engkau ibu-ibu angkat jangan, kecuali kulah kaita Muhammad, boleh. Ya mau kumakun Rai Muhammad. Dena nyambung ya, tidak nyambung. Oke, kita lanjut jamaah rahmat Allah. Allah yang mengilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk menamai cucunya dengan Muhammad. Jadi ketika lahir Nabi Muhammad dan didengar oleh Abdul Muttalib, segera dia ambil cucunya dibawa ke sisi Ka'bah. Dan Abdul Muttalib melihat tanda-tanda di dalam cucunya Muhammad. Bahkan beberapa orang-orang yang punya ilmu mendatangi Abdul Muttalib dan mengatakan, cucumu nanti ini, cucumu nanti akan menjadi orang besar. Maka Abdul Muttalib kemudian membawa Nabi Muhammad ke sisi Ka'bah lalu berkata, "Samaituhu Muhammada." Aku namai wasengi epau dengan nama Muhammad. Hari ini banyak orang tua tidak mau menamai namanya dengan nama Muhammad. Alasannya, wah, pekalin yega Muhammad di kampungnya ustaz. Kuro dia jana masih jie Muhammad tuh di laut masih jie. Sampai akhirnya menamai anaknya dengan nama yang tidak ada artinya. Maka jangan salahkan nanti ketika anakmu jauh dari hidayah karena engkau yang menamai anakmu dengan nama yang buruk. Rasulullah mengatakan, innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum. Kalian nanti pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama asli kalian yang diberikan orang tua. Jadi bukan main-main ini nama. Tidak boleh sembarangan. Alhamdulillah saya dinamai dengan Umar. Walau awal-awalnya saya ingat saya waktu SD, Umar Wira Hadi Kusuma, pelampe, sampai kemudian guru SD, melampe kali senuh pefoncor ini, akhirnya cuman Umar ya. Dan puji syukur kepada Allah yang mengilhamkan orang tua. Saya tidak tahu ini siapa yang menama saya, yang pasti bahwa itu nama. Walau kemudian engkau orang kalina asam bicuku ya. Dia tu kisah agak betuan itamang. Itamang ya. Alhamdulillah akhirnya tidak dipanggil dengan nama itu karena artinya juga tidak jelas ya. Kita lanjut jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Abdul Muttalib menamai Nabi Muhammad dengan Muhammad? Kata Abdul Muttalib, hatta yakuna mahmudan fil ardi wa fis sama, fid dunya wal akhirah. Agar cucuku ini, apa artinya Muhammad, terpuji di dunia dan di akhirat. Dan saat itu jarang ada orang yang namanya Muhammad. Jarang ada orang yang namanya Muhammad. Dan karena nama ini juga, sini tomatoa selesura malebiku engke hadir, tidak ada orang yang bisa menghina Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang bisa menghina Nabi Muhammad. Eloi Muhammad majak mesang. Syarana Muhammad orang yang terpuji majak mesang. Satu sisi dia memuji Nabi Muhammad, baru jadi tidak ada orang yang bisa menghina Nabi Muhammad. Oleh karena itu orang Arab yang faham arti nama Nabi Muhammad, kalau ingin menghina Nabi Muhammad dirubah namanya, bukan Muhammad, Muzammam, tercelah. Muzammam dinahu abaina, Muzammam orang yang tercela, agamanya kita tolak. Ketika disampaikan kepada Muhammad, ya Rasulullah, mereka menghinamu. Kata Nabi Muhammad, mereka tidak menghina saya karena nama saya Muhammad terpuji.
Dan yang mereka cela Mudzammam. Jadi Allah pilih nama ini sehingga tidak ada orang yang bisa mencelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpuji di dunia dan terpuji nanti di akhirat, sebagaimana yang mengikuti Nabi Muhammad akan terpuji di dunia dan insya Allah akan ditinggikan Allah maqamnya, derajatnya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ini kebiasaan orang-orang Arab. Kalau ada yang bertanya, apakah ibunya tidak menyusui? Ibunya menyusui. Ada 3 wanita yang menyusui Nabi Muhammad. Yang pertama adalah ibunya, Aminah. Jadi ketika pertama kali lahir Nabi Muhammad, yang menyusuinya langsung adalah ibunya, Aminah. Yang kedua yang menyusui Nabi Muhammad, Thuwaibah. Thuwaibah ini hamba sahayanya Abu Lahab. Ada riwayat, walau riwayat ini diperselisihkan ulama, tetapi sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dan ulama-ulama lain, bahwa kalau dalam urusan sejarah, ulama itu bermudah-mudah menggunakan hadis riwayat yang dhaif, tidak apa-apa atau banyak digunakan ulama kalau dalam sejarah. Tapi kalau sudah masalah akidah dan ibadah, ini ulama memperketat, apalagi kalau sudah masuk masalah halal dan haram. Tapi dalam sejarah ulama memudah-mudah untuk menerima riwayat-riwayat lemah. Di antaranya adalah Abu Lahab, orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad. Hari lahirnya Nabi Muhammad berbahagia dan menyuruh hamba sahayanya menyusui Nabi Muhammad. Gara-gara ini, kata ulama, gara-gara ini Abu Lahab yang disiksa di neraka setiap hari Senin, hari lahirnya Nabi Muhammad, ketika dia bahagia dapat bonus sedikit di tengah siksa neraka yang membuat dia kehausan di dalam api yang menyala-nyala. Dia bisa mengisap air yang keluar sedikit dari telunjuknya, dari jarinya. Cuman karena dia berbahagia di hari lahirnya Nabi Muhammad. Walau sekali lagi riwayat ini diperselisihkan oleh ulama, sini tomato asal surah melebihkan ke hadir. Yang ketiga yang menyusui Nabi Muhammad adalah Halimatus Sa'diyah. Ini kebiasaan orang-orang Arab. Kenapa? Bukan kebiasaan orang-orang Makkah mengirim anaknya di perkampungan. Kenapa? Mekah kota besar, Mekah tempat berkumpulnya orang-orang dari seluruh dunia. Semakin banyak jenis orang berkumpul di satu tempat, berarti semakin banyak virusnya, semakin banyak penyakitnya. Nah, jadi kalau mau sehat memang ya on roki di Buntoshani. Jangan sampai orang Buntoshani malah turun gunung. Jadi udaranya sehat. Sebagaimana tinggal di Jakarta onrona lah saya. Tempat bertemunya semua manusia. Makanya supaya anak-anak mereka sehat, tidak kena penyakit, maka mereka mengirim anak mereka di perkampungan, sebagaimana Nabi Muhammad yang disusui oleh Halimah As-Sa'diyah di daerah Bani Sa'ad di Taif selama kurang lebih 4 tahun. Dan kemarin malam kita sudah menjelaskan keberkahan-keberkahan yang didapat Halimatus Sa'diyah paling terakhir sampai di Mekah, sehingga seluruh wanita Bani Sa'ad yang mencari bayi untuk disusui sudah mendapatkan bayi semuanya, dan semuanya sudah menolak Nabi Muhammad karena dia yang paling terakhir datang di Mekah. Sudah tidak ada bayi yang dapat ditemukannya kecuali anak yang yatim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya dia tolak juga. Tapi ketika wanita-wanita Bani Sa'ad sudah mau pulang ke kampungnya, cuman dia yang belum menemukan bayi, dan kalau dia pulang tanpa bayi, ini akan mempengaruhi reputasinya, ini akan menjadi bahan bicaraan nanti di Bani Sa'ad. Maka dia berkata kepada suaminya, Samanna harus riala ya roh anak bewe, anak yatim itu kita bawa. Dan ternyata Masya Allah, ini takdir Allah mempertemukan wanita terbaik. Karena dari semua wanita yang menyusui itu, sebenarnya yang paling baik Halimatus Sa'diyah. Cuman gara-gara keledainya Matawani terlambat datang ke Mekah, terlambat mendapatkan bayi. Tapi kalau mau dilihat siapa wanita yang paling baik yang menyusui, Halimatus Sa'diyah, yang paling lembut, yang paling baik akhlaknya. Dan ini cara Allah menjaga Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau wanita pemarah yang menyusui Nabi Muhammad,
wanita yang tidak bagus akhlaknya, itu akan mempengaruhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya khusus ibu-ibu, hati-hati menyusui anak. Seperti apa sebagian ulama mengatakan 80 sampai 80% anak kita itu dipengaruhi oleh ibunya. Emakna matampurangi, aga na jama indok na waktu matampu, magosip, membaca Quran, itu membentuk anaknya. Ibunya yang menyusui. Seperti apa ibunya ketika menyusui, ibunya tukang marah-marah, itu juga akan mempengaruhi kepada anaknya. Maka Allah memilihkan wanita terbaik untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Masya Allah, Halimatus Sa'diyah mendapatkan banyak keberkahan yang saya kira tidak usah diulang lagi. Tadi malam kita sudah sebutkan keberkahan-keberkahan yang didapatkan oleh Halimatus Sa'diyah. Singkat cerita, sini tematu asal surah malabikum ke hadir. Setelah 2 tahun disusui, sudah saatnya dikembalikan. Karena memang kebiasaan orang Arab, kalau sudah 2 tahun disusui, tubuhnya sudah kuat, maka setiap wanita yang mengambil bayi dan mendapat upah gaji dari situ wajib mengembalikan anaknya. Bagaimana dengan Halimatus Sa'diyah? Halimatus Sa'diyah mulai tidak bisa berpisah dengan Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Karena keberkahan yang dilihat. Mulai dari digendong Nabi Muhammad sudah banyak keberkahan. Tadinya yang kering air susunya tiba-tiba penuh air susunya. Ontanya yang tadinya kering susunya tiba-tiba penuh susu dan mereka kemudian bisa memerahnya lalu diminum. Keledainya yang tua tidak bisa jalan, tiba-tiba pas pulang ke Bani Sa'ad paling cepat, paling terdepan. Sampai wanita-wanita berkata, "Waiha, celaka Anda wahai Halimah, apakah kamu baru menukar keledai tuamu dengan keledai baru?" Kata Halimatus Sa'diyah, "Tidak, ini tetap keledai yang lama." Letuk siri kamponna di Bani Sa'ad bin Bakar, tiba-tiba kambing-kambing Halimatus Sa'diyah gemuk semua, banyak, penuh semua susunya. Sampai orang-orang di kampungnya yang kambing-kambingnya kurus tidak ada susu berkata, "Itai baja, lihat besok Halimatus Sa'diyah kemana dibawa kambingnya, bawa juga kambingmu ke sana, karena cuman kambingnya yang gemuk-gemuk. Siapa tahu engkau rahasiana, engkau nandre, engkau ada rumput dia dapat yang kita tidak ketahui." Ternyata sama, tempat yang dibawa Halimatus Sa'diyah kambingnya juga mereka bawa. Bedanya ketika pulang Halimatus Sa'diyah kambingnya gemuk-gemuk, kambing tetangga-tetangganya tetap kurus, tidak ada susunya. Keberkahan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Halimatus Sa'diyah ketika umur 2 tahun, dia membawa Nabi Muhammad ke ibunya Aminah untuk diserahkan karena sudah harus dikembalikan umur 2 tahun. Dan ini menjadi syariat dalam Islam. Dalam surah Al-Baqarah, ini khususnya ibu-ibu yang ada di belakang, dan ini juga kepada bapak-bapak. Syariat Islam menganjurkan kita menyusuhkan anak kita 2 tahun sama ibunya, bagi yang mau menyempurnakannya. Tapi biasanya Ustaz jarang ada 2 tahun. Jadi baru 1 tahun sudah harus lepas karena mengisi lagi. Dan itu pengalaman pribadi. Jadi dia kuliah dia cerita. Padahal anjuran Islam sebaiknya 2 tahun Ustaz, ya, supaya anak juga tersempurna penyusuannya. Liman arad, tapi Al-Quran mengatakan bagi yang mau. Sebagaimana firman Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Setiap ibu hendaknya menyusui anaknya 2 tahun. Liman arada an yutimma ar-radha'ah, bagi yang mau menyempurnakan. Kenapa umur 2 tahun? Ini banyak rahasianya yang saya kira bukan malam ini waktu yang tepat untuk menceritakannya. Sini tematu asal surah malabikum ke hadir. Pulanglah Halimatus Sa'diyah membawa Nabi Muhammad kepada Aminah. Lalu kemudian dia berkata, "Ya Aminah, tolong Muhammad jangan kamu ambil dulu. Nabi Muhammad berikan lagi kesempatan tinggal di tempat kami." Kata Aminah, saat kan waktunya cuma 2 tahun.
kalian sudah harus mengembalikan Muhammad. Iya, tapi saya takut, kata Halimatus Sa'diyah memaksa, saya takut kalau Muhammad tinggal sekarang ini di Mekkah di umurnya 2 tahun, dia akan kena wabah penyakit yang ada di kota Mekkah. Mulai cari alasan supaya Nabi Muhammad kembali lagi ke rumahnya. Kenapa? Sudah merasakan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad, kita tidak pernah duduk dengan Nabi Muhammad, kita tidak pernah disenyumi dengan Nabi Muhammad. Berbeda dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya kita yang hidup saat ini mendengarkan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terus memaksa Halimatus Sa'diyah, akhirnya ibunda Nabi Muhammad Aminah membiarkan. Ya sudah Fale, kupaku itu talan ni Faiman Lisu, dibawa pulang kembali. Sampai kira-kira umur Nabi Muhammad 4 tahun 5 tahun tinggal di Bani Sa'ad. Dan Halimatus Sa'diyah melihat perbedaan Nabi Muhammad dengan anak-anak yang lain. Ya, pernah ada kiai mengaku dirinya kiai, tapi jelas dia bukan kiai. Mengatakan, jangan terlalu berlebihan dengan Nabi Muhammad. Muhammad itu tidak terurus di waktu kecil, ya seperti anak-anak yang lain ingusan. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bukti bahwa orang yang berbicara ini jahil dan tidak tahu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan ceritakan nanti bagaimana perbedaan Nabi Muhammad dengan anak-anak Abu Thalib di pagi hari. Bukti Nabi Muhammad dari kecil sudah dijaga dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Halimatus Sa'diyah melihat perbedaan Nabi Muhammad dengan anak-anak yang lain seumurnya. Nabi Muhammad tumbuh sehat, terjaga. Setiap pagi dilihatnya Nabi Muhammad seperti rembulan, seperti matahari yang bersinar. Sampai kira-kira umur Nabi Muhammad 4 sampai 5 tahun terjadi peristiwa ajaib. Yang gara-gara peristiwa ini Halimatus Sa'diyah cepat-cepat memulangkan Nabi Muhammad. Takut kalau nanti Nabi Muhammad meninggal di rumahnya, di kampungnya, ini menjadi masalah besar. Apa peristiwa tersebut? Ketika Nabi Muhammad bermain-main dengan saudara sesusuannya, tiba-tiba dari langit turun 2 laki-laki berbaju putih, wajahnya juga putih. Turun 2 laki-laki dari langit, dan itu dilihat sama anak-anak. Jangan harapkan yang terjadi hari ini, dek nagaga. Barat pakutro matu anakku, dek nagaga. Ini hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun 2 malaikat sampai ketika dia turun memegang Nabi Muhammad. Setelah dipegang Nabi Muhammad, ditidurkan Nabi Muhammad. Setelah ditidurkan Nabi Muhammad, dibelah perutnya. Anak-anak kungkan ita ada naliak begini, engkan ita anak-anak dibelah dadana, kira-kira lari atau gelap padita. Lari mana? Saudaranya Nabi Muhammad ketika melihat Nabi Muhammad ditangkap oleh 2 orang lalu ditidurkan lalu dibelah perutnya, segera pulang menyampaikan kepada ibunya, ya ummata, wahai ibunda, wahai ayahanda, saya melihat saudara sesusuanku Al-Quraisy yang orang Quraisy ini, yaitu Muhammad SAW, dipegang oleh 2 orang yang turun dari langit, ditidurkan lalu dibelah dadanya. Maka Halimatus Sa'diyah dengan suami cepat berlari mencari Nabi Muhammad, dan ketika ditemui sudah tidak ada malaikatnya. Tinggal ditanya, apa yang terjadi? Nabi Muhammad menceritakan turun 2 orang menidurkan Nabi Muhammad, lalu 2 orang itu tiba-tiba membelah dadanya Nabi Muhammad, lalu mengeluarkan jantungnya, hatinya Nabi Muhammad, qalb Nabi Muhammad, lalu membersihkan hati Nabi Muhammad dan mengeluarkan gumpalan darah hitam dari hatinya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad disiapkan Allah untuk wahyu, untuk Quran, yang orang yang bisa mengemban amanah ini adalah orang yang hatinya bersih. Ini juga menjadi nasihat bagi kita bahwa ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak orang lain, harus lapang dada. Kita cedek-cedek tersinggung, tersinggung gak sedih na lo macarama belau sedih macarama 10 mitau di masjid dia nak kulai fail. Kalau begini berat ini dakwah ini ya. Harus berlapang dada ya. Tupu bulu turun bulu, ternyata yang dengar cuma 5 orang. Bersabar,
Karena bisa jadi ada banyak jin yang mendengarkan ceramahmu dan bisa jadi mereka mendapat hidayah karena itu. Dan keluarmu, langkahmu sudah terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut sini teman-teman hasil surah malabikun ke hadir. Mendengarkan peristiwa itu, kata suaminya Halimatus Sa'diyah, "Falisuni gati." Mate ameng ya anak-anak di kampung ini. Bahaya diruntuk. Pulangkan cepat. Ini bukan perkara biasa. Sebelum saya lanjut, apa hikmah sini teman-teman hasil surah malabikun ke hadir? Hikmahnya Allah ingin membersihkan dada Nabi Muhammad. Allah menyiapkan hati Nabi Muhammad untuk risalah. Semua nabi itu dilapangkan dadanya. Saya ulangi, semua nabi yang diutus itu memiliki kesabaran yang lebih daripada yang lain. Ajak tafikiri sabarakta ini fade sabarana nabi, tidak. Sabarnya nabi itu lebih dibanding kita semuanya. Tapi orang yang paling dilapangkan dadanya cuma Nabi Muhammad. Pernah dengar doanya Nabi Nuh? Ketika Nabi Nuh sudah 950 tahun berdakwah, lalu kemudian kaumnya tidak ada yang mau mendengar, apa doa Nabi Nuh? Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Fuang paturungi facallamu de gaga to kafir dia seuna linu. Itu doanya Nabi Nuh. Bukan berarti Nabi Nuh tidak sabar. 950 tahun berdakwah arwami fulona macoe. Jadi kenapa 5 tahun macarama nangkana 10-20 sabar nih, tasabarasan nih. Nabi Musa alaihissalam ketika difitnah berzina. Jadi memang hari ini kalau mendengarkan ada ulama difitnah berzina, ini bukan jurus baru, ini dari dulu memang. Nabi Musa dituduh berzina. Apalagi Nabi Muhammad istrinya juga dituduh seperti itu. Jadi ini memang salah satu jurus dari dulu dipakai. Nabi Musa ketika dituduh berzina, saya tidak usah ceritakan bagaimana kronologi. Intinya ketika Nabi Musa dituduh berzina, ada perempuan mengaku bahwa saya sudah berzina dengan Musa. Karena ternyata perempuan ini dibayar oleh Qarun, si cukong kaya raya, yang juga keluarganya Nabi Musa. Riolo Kasiasi, dulu miskin, minta Nabi Musa doakan, didoakan Nabi Musa jadi kaya raya. Masuki tak kalumai. Malah dia yang menentang, bekerja sama dengan penguasa zalim untuk menentang Nabi Musa, dan dia yang ingin membayar wanita nakal untuk mengaku berzina dengan Nabi Musa. Dan ketika Nabi Musa tahu siapa otak di balik ini, yaitu Qarun, apa kata Musa? Ya ardh ibla'i Qarun. Wahai tanah, wahai bumi, tenggelamkan Qarun. Ini Nabi Musa. Nabi Muhammad, di antara hikmah kenapa Allah perintahkan malaikat membelah dada Nabi Muhammad, agar Allah memberikan kesabaran lebih, kelapangan dada lebih kepada Nabi Muhammad, karena ujiannya lebih besar. Nabi Muhammad ketika dilempari sama orang-orang Taif, tanya 10 tahun rempei, madatu-datu tahu rempei, mas sebu tahu rempei di Taif. Orang Taif sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad, wanita-wanita, anak-anak kecil tahu deh gagak akalanna malah batu na rempek nabita, sampai sahabat Zaid ibn Haritha berusaha melindungi Nabi Muhammad dari lemparan batu. Saking banyaknya batu tetap ada yang mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia fana salama nabita dari lemparan batu ketika Nabi Muhammad masuk dalam kebun. Lalu kata Zaid ibn Haritha, Nabi Muhammad membersihkan luka di kakinya. Setelah membersihkan luka di kakinya, tiba-tiba Nabi Muhammad berdiri dan mengangkat tangannya. Kata Zaid ibn Haritha, wailun, celaka orang-orang Taif. Kalau sampai Nabi Muhammad berdoa, hancur orang-orang Taif. Alhamdulillahnya Nabi Muhammad bukan mendoakan keburukan kepada orang Taif. Sebaliknya Nabi Muhammad meminta ampun kepada Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, kepadamu saya berkeluh kesah atas kelemahan saya dalam berdakwah. Zaid bin Thabit sudah ketakutan. Wah, ini kalau Nabi Muhammad berdoa habis orang Taif. Itu pun turun malaikat Jibril dengan malaikat gunung.
hati-hati melakukan kesyirikan, khususnya ini to bulu nasabak kufuangi maka daya bulu malaikat gunung goyangkan sedikit sapu gitu. Makanya hindarkan murka Allah dari tempat-tempat kita. Malaikat gunung berkata kepada, jadi memang ada malaikat khusus mengatur gunung. Jadi kalau Allah memerintahkan malaikat gunung ini menggerakkan gunung sedikit, hancur orang-orang yang ada di sekitar gunung. Malaikat gunung berkata, ya Muhammad, muruni bima syi'at. Allah mengutus saya kepadamu, perintahkan saya apapun yang kamu inginkan. Kalau kamu mau Muhammad, saya akan lemparkan 2 gunung besar ini kepada orang-orang Taif. Hikmah dibelahnya dada Nabi Muhammad, dek metonna gagas sifat-sifat setan, dek metonna gagas sifat-sifat majak di lalang atinna nabittah. Nabi Muhammad hatinya sudah dilindungi dari godaan syaitan. Berbeda dengan hati kita. Berbeda dengan hati kita. Tapi bukan berarti juga setelah ini ada yang datang terbang ke Jakarta, dokter, saya ingin dibelah dada saya, tolong dikeluarkan darah hitam dari jantung saya. Mati itu. Don't try it at home, ya. Jangan dicoba-coba. Ini hanya malaikat yang bisa melakukannya. Di antara hikmah Allah bersihkan belah dada Nabi Muhammad dan dibersihkan hatinya. Nabi Muhammad ketika malaikat gunung menawarkan, apa kata Nabi Muhammad? La ya malakal jabal, jangan kamu lakukan, jangan kamu lemparkan. Ya Allah, mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Igana mulai ya kungkar rempe ka masuk ka boleh masjid nangka malaikai awe syapure bawan ini. Jangankan batu, onde-onde batarim pesang. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah. La ya malakal jabal, jangan kamu lakukan wahai malaikat. Jangan lemparkan gunung kepada mereka. Kenapa wahai Muhammad? Inni arju an yakhruja min aslabihim. Saya berharap dari sulbi-sulbi keturunan-keturunan mereka yang hari ini melempari saya, ada orang-orang yang nanti bersyahadat beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Allahu Akbar. 9 tahun setelah kejadian ini, asera tahunna, setelah kejadian ini datang rombongan dari Taif ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Bisa jadi di antara mereka pelaku pelemparan tersebut menjulurkan tangan-tangan mereka berombongan dari Taif mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan hikmahnya dari kisah ini juga pelajaran bagi kita para dai. Bisa jadi hari ini ketika kita datang ke suatu kampung, ada orang yang paling keras menentang, jametona na cara maro agar sembaran na syarita kumacarame. Bisa jadi bulan berikutnya dia yang paling kuat menolong dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut sini teman-teman, hasil surah melebihkan ke hadir. Akhirnya setelah kejadian ini cepat-cepat Halimatus Sa'diyah membawa pulang Nabi Muhammad kepada Aminah. Berapa tahun umurnya? Ada yang mengatakan 4 tahun, 5 tahun ketika dibelah dadanya. Dibawa pulang kepada Aminah. Kata Halimah, ya Aminah, saya kembalikan Muhammad. Maka je di kafan. Sehat nih. Padahal ada peristiwa. Dan Halimatus Sa'diyah menyembunyikan peristiwa ini. Ya, iga lo padangi teman-teman. Witai anak ta ribela dadana. Disembunyikan peristiwa ini. Aminah curiga. Magerona alena biasa elok kali ponroi Muhammad di kamponna, kenapa dia yang mau mengembalikannya? Kata Aminah, kenapa engkau ingin mengembalikan Muhammad? Tidak, saya hanya mengembalikan karena saya kira waktunya sudah cukup dan engkau juga ingin menginginkan anakmu. Kata Aminah, katakan sejujurnya apa yang terjadi, jangan sembunyikan kepada saya. Akhirnya Halimatus Sa'diyah menyebutkan, berbicara jujur bahwa ada peristiwa di mana Nabi Muhammad ada 2 orang menangkapnya, menidurkannya, lalu membelah dadanya, mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Mendengarkan itu kata Aminah, bukannya kaget, dek natak kini. Kata Aminah, apakah kamu takut anak saya diganggu oleh syaitan? Demi Allah,
anakku ini saya kandungkan, anakku, demi Allah, anakku tidak akan pernah diganggu oleh syaitan. Karena mulai dari saya kandungkan, kata Aminah, saya tidak pernah merasa disulitkan. Satu. Yang kedua, kata Aminah, ibunda Rasulullah SAW, ketika saya melahirkannya, keluar darinya cahaya yang menerangi istana-istana di Basra, di kota Syam. Singkat cerita jamaah yang dirahmati Allah, berarti dari umur 5 tahun Nabi Muhammad kembali kepada ibunda tercinta Aminah bintu Wahab. Sampai kemudian kira-kira umur Nabi Muhammad 6 tahun. Setelah 1 tahun berada di sisi ibunya, Aminah membawa Rasulullah Muhammad ke Madinah. Ini juga panjang kalau saya mau ceritakan, ya. Kenapa ke Madinah? Karena kuburannya bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah, ada di Madinah. Jadi memang Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu bukan keinginan Nabi Muhammad. Purana tentu fuangnya, bahkan dalam Taurat, dalam Injil sudah disebutkan bahwa tempat hijrahnya Nabi Muhammad adalah kota yang banyak ditumbuhi kurma, dan itu kota Madinah. Jadi kalau pernah ki umrah atau haji, kurma terbaik itu adalah kurma Madinah. Napa tema sufolain masjidnya kurma murah, dan itu penjual kurma bisa semua bahasa Indonesia rata-rata, murah haji shanti kurma murah. Karena dia tahu juga rata-rata penjual di sekitar Masjid Nabawi kalau mau cari pekerja, dicari pekerja yang bisa bahasa Indonesia. Karena naisang jamaah paling malaboy mabalanca jamaah Indonesia. Seddi mi koper natiwi menre umroh si senal lisu fole umroh mad dodo koporna. Sampai kemudian pas di pesawat overload semuanya, over bagasi semuanya, nah pamandingi pusing. Jadi kadang jamaah-jamaah haji itu berlapis-lapis bajunya. Kenapa? Sudah over bagasi nang kaufa 10 lampa hajunna. Jadi nafake nih bajunya berlapis-lapis daripada wabayang ustaz. Jadi dipakai berlapis-lapis. Nah, di sini tamatoa selesura melebih ke hadis, tidak ada juga larangan kalau ingin berbelanja di Mekah. Ya, silahkan kalau nanti ke sana berbelanja dan dihadiahkan kepada tetangga-tetangganya. Sampai di mana tadi? Umur 6 tahun, Aminah membawa Nabi Muhammad ke mana? Kenapa ke Madinah? Kuburannya bapaknya ada di Madinah. Abdullah bapaknya di Madinah. Dan Nabi Muhammad bukan orang lain di Madinah. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad? Siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Ya. Siapa nama bapaknya Abdul Muttalib? Oh, dia nak pising ustaz. Kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muttalib. Bapaknya Abdul Muttalib Hashim. Ya. Hashim bainena, istrinya Hashim orang Madinah. Abdul Muttalib lahir di Madinah karena memang ibunya orang Madinah. Nanti setelah bapaknya meninggal, Abdul Muttalib dibawa oleh pamannya ke Mekah. Jadi memang ikatan Nabi Muhammad dengan Madinah ini kuat. Satu, bapaknya kuburannya di sana. Yang kedua, nenek Makunraina, ibunya Abdul Muttalib. Aku dek na tafali ang kali na bawa ni. Ya kuta mega kali ni cabat-cabana. Ibunya Abdul Muttalib, istrinya Hashim. Ya, intinya dengarkan saja ya, bahwa ringkasnya hubungan Nabi Muhammad dengan Madinah sudah ada semenjak dulu, karena neneknya Nabi Muhammad, ya, mamanya kakeknya, mamanya kakeknya itu orang Madinah dari Bani An-Najjar di Madinah. Yang ketika Rasulullah hijrah, Nabi Muhammad langsung datang ke Bani Najjar, tempat keluarganya, kerabatnya dari nenek perempuannya. Nah, sepulang dari ziarah kubur bapaknya di Madinah, pulang ke Mekah, sampai di sebuah tempat yang bernama Al-Abwa, ya, yang setiap Nabi Muhammad melewati tempat ini, ia akan meneteskan air mata.
Kenapa meneteskan air mata? Di tempat inilah Rasulullah ditinggalkan ditinggalkan kedua orang tuanya. Ketika Rasulullah dibawa pulang oleh ibunya berziarah ke kuburan bapaknya, sampai di sebuah tempat antara Mekah dan Madinah yang bernama Abwa, ibunda Rasulullah Aminah tiba-tiba sakit keras. Dan tidak lama, hanya berselang beberapa saat, ibunda Rasulullah Aminah bintu Wahab Allah wafatkan. Rasulullah umur 6 tahun sudah tidak punya bapak dan sudah tidak punya ibu. Allahu Akbar. Betapa berat kehidupan Nabi Muhammad. Coba bayangkan kalau ada anak masih kecil umur 6 tahun, dekna gaga indokna, dekna gaga bapakna. Ketika dia menangis, siapa yang akan memeluknya? Ketika dia kesulitan, siapa yang akan memudahkan urusan-urusannya? Itu kenapa Allah turunkan ayat dalam surah Ad-Duha, wa wajadaka ilam wad-duha wal layli ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal alam yajidaka yatiman fa'awa. Muhammad, bukankah dulu engkau adalah orang yang yatim, lalu Allah berikan engkau tempat tinggal, yaitu kakeknya dan pamannya. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita semua, mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan mengingatkan kepada umat Nabi Muhammad, fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan pernah memarahi anak yatim. Nasabak kuterini iganat caku syafi ulunnah, dek ni bapakna. Orang yang sering menghardik, memarahi anak yatim, ini dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering memarahi anak yatim, Allah sebut dalam Al-Qur'an, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah engkau ingin melihat orang yang mendustakan agama, mabelyangengi agamae? Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menghardik anak yatim. Menghardik saja disebut pendusta agama. Bagaimana dengan orang yang mengambil harta keponakannya nasabak mateton ni bafakna? Dan ini sering terjadi di tengah-tengah kita. Mate ni selsurna anakna misewa bainina nalamni tanana nurena. Nabeuni. Kalau menghardik anak yatim saja disebut Allah pendusta agama, lalu bagaimana dengan mereka yang merampas kalunna, empanna, safina, anyaranna, harta keponakannya yang yatim? Ini dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, dia sinalatu berarti botinna Nabi Muhammad. Matu pi di falatui. Terakhir sini tomatu asal surah melebih ku engke hadir. Jadi umur berapa tahun ibunda Nabi Muhammad meninggal? Umur 6 tahun. Dan saat itulah Nabi Muhammad sudah tidak punya bapak dan sudah tidak punya ibu. Hari-hari terberat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari umur 6 tahun akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, pemimpin Quraisy. Abdul Muttalib yang menamai cucunya Muhammad, yang punya kebiasaan. Apa kebiasaannya Abdul Muttalib? Abdul Muttalib kebiasaannya, kalau matahari itu sudah naik dan Ka'bah itu sudah ada bayangannya, kebiasaannya Abdul Muttalib membuka karpetnya atau menggelar tikarnya, karpetnya di sisi Ka'bah, dan dia akan duduk di samping Ka'bah, dan anak-anaknya akan berkumpul mendengarkan arahan-arahan, nasihat-nasihat Abdul Muttalib. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW, kalau sudah digelar tikarnya Abdul Muttalib, tiba-tiba datang Nabi Muhammad yang masih umur 6 tahun berlari-lari duduk di karpetnya kakeknya, duduk di tempat duduknya Abdul Muttalib yang sudah disiapkan oleh paman-pamannya. Amurena Nabi pamannya Nabi Muhammad ketika melihat itu melarang Nabi Muhammad. Anak bicu pada biasa ini. Kungka anak bicu di salioko ikon. Kufuran di fajon de onde manuen nang kato kasi na idian anak bicu elo manre. Salen ni kok kabuto na meruntu. Ini anak kecil yang paling sering dibully ini.
Nabi Muhammad ketika dilarang oleh pamannya dan itu dilihat oleh Abdul Muttalib, apa kata Abdul Muttalib? Da'u ibni, biarkan anakku Muhammad duduk di tempatku. Fa inna lahu sya'nun fil mustaqbal, karena saya dengar, saya tahu cucuku ini ke depannya bukan orang biasa, dia akan punya kedudukan yang mulia. Apa saja kedudukan Nabi Muhammad? Nah, ini nanti akan kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Sini tomatua surah melebihku engkau hadir. Hari ini kita sampai kepada pengasuhan Nabi Muhammad oleh kakeknya Abdul Muttalib. Dari umur 6 tahun, dan Abdul Muttalib sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di umur 8 tahun Allah takdirkan kakeknya meninggal. Sebelum meninggal dia berwasiat. Apa wasiatnya? Yakumatea Muhammad, anakku, cucuku diasuh oleh Abu Talib. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, ya Nabi Muhammad 10 amurena. Jadi memang dari dulu orang Arab itu banyak anaknya. Ini biasa tahu game kamu tahu anaknya, kecuali orang-orang Bugis hari ini. Matau mana nih mega anaknya. Padahal ia rodalle paling malopo poleri sesena puangnya. Alhamdulillah kami adalah anak ke-11 dari 11. Upada Tony Robinio berarti ya dek wedika. Saya tidak boleh kalah dengan bapak saya, minimal menyamai 11. Kedamai di bina ada begitu. Ya kudek musia berarti memberikan kesempatan kepada saya. Akhirnya siap ya pesan Vale. Ternyata memang perempuan lebih suka untuk ditambah anak daripada ya, jangan dilanjutkan. Nanti ibu-ibu tidak ada lagi yang ikut kajian sirah. Dia nak dibahas kita tahu ya. Kita fokus kepada sirah nabawiyah. Sini tomatua surah melebihku engkau hadir. Kita cukupkan sampai sekian. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Ya, sebelum doa kafatul majlis, jadi apa wasiatnya Abdul Muttalib? Saya selesaikan dulu. Wasiatnya apa? Kalau saya meninggal, Muhammad cucuku harus diasuh oleh Abu Talib. Padahal Nabi Muhammad ada 10 pamannya dengan bapaknya. Dan ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi, epak mi tua amurena. Epak mi amurena tua. Satu, Abu Talib amurena paling kasiasi, paling miskin. Ini paling miskin. Bahkan tidak cukup anaknya bawa dekna gena adudian rena. Nah, bapaknya, kakeknya Muhammad berwasiat Abu Talib yang akan mengasuh Nabi. Padahal ini yang paling miskin. Yang kedua, Abu Lahab. Paling magenta amurena nabita, paling masugi, tapi dia yang paling keras memusuhi Nabi Muhammad. Jadi hati-hati. Ya ku magenta-genta kina mega orang parata na tabalik agama na buangnya pada itu Abu Lahab matu. Yang ketiga, Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, ini juga kaya. Yang keempat, Hamzah ibnu Abdul Muttalib yang dijuluki singa Allah. Apa rahasianya? Kan pertanyaannya, apa rahasianya? Kenapa Abu Talib? Kenapa bukan Abu Lahab? Kenapa bukan Al-Abbas? Kenapa Allah takdirkan Abu Talib? Ini nanti akan kita bahas. Rahasia kenapa Allah takdirkan Abu Talib. Kalau di pertemuan berikutnya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.